BTW tadi aku belum jawab, kamu bilang ngerasa salah jurusan atau enggak kan? Iya. Enggak sih, karena ketemu kamu. Ternyata mau gombal. Ngomong-ngomong karena kamu menikmati kuliah itu. Duh apa nih, udah tenggil nih. Apa? Aku dong yang nanya. Aku dong gantian. Masa kamu terus? Ya udah deh, ya udah. Tiga, dua, satu, Bieber yuk. Aku udah yang nanya. Kalau kamu kira-kira sampai memutuskan kuliah seni atau sekolah musik itu atas dasar apa? Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk kuliah. Ya, aku pengen kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta musik, jurusan musik. Itu karena aku ingin menjadi Beethoven. Wah, ada aku ingin apa gitu loh. Maksudnya aku punya nih, aku penasaran banget nih. Yang kayaknya yang lebih spesifik seorang Hanli Yoga kan udah, maksudnya bukan ya udah ya jadi sombong amat nanti jatuhnya. Maksudnya kamu kan dari pengalaman tuh udah. Ini aku udah benerin posisi duduk untuk jawabnya nih. Jadi. Siap-siap sombong ini. Aduh, jangan dong. Pokoknya dari segi pengalaman tuh kan kamu udah cukup meletek lah, cukup Itu. pengalamannya tuh cukup lah, cukup banyak gitu. Nah tapi akhirnya kamu memutuskan aku mau belajar lagi. Aku mau belajar lagi yang mana mungkin itu kan dari nol lagi nih, bukan dari nol sih, mungkin dari ya harus belajar dari awal lagi nih gitu. Itu dan jenjangnya S1 lagi iya, ya. jenjangnya S1 lagi nih bukan S2. Nah itu apa nih? Ini menarik banget sih. Kamu kan udah lulus dari informatika nih. Akhirnya kok kamu mau kuliah lagi bukan di mana-mana habis kuliah S1, S2. Ini kamu S1, S1 lagi dan itu jurusannya lain. Yang mana itu jurusan musik. Itu aku pengen tahu alasan kamu tuh apa? Alasan seorang Hanli Yoga Pradana. Ini mau jawaban yang versi apa nih? Ada banyak versi. Ada. Apa emang versinya? Ya jawaban yang versi yang penting jawab apa? Jangan dong. Enggak jadi gini. Memang saat aku mendaftar isi itu kan aku sendiri itu di kartu namaku, terus di sosmedku terus itu tuh aku sudah ini mendeklarasikan bahwa aku adalah musisi profesional. Ya, jadi maksudnya profesiku adalah sebagai musisi. Artinya sejak aku kuliah semester akhir di UPN itu aku udah membangun karir di musik. Oke. Dan itu aku merasa semakin kesini itu prospeknya semakin terbuka. Ya, semakin dalam tanda kutip menjanjikan lah, maksudnya aku bisa nih hidup di musik, ya aku bisa menjadikan musik ini sebagai profesiku sehari-hari gitu. Ya udah aku merasa itu dan aku merasa yakin. Terus kebetulan aku juga berkecimpung di komunitas Jazz Jogja juga, di Jazz Band juga. Terus kebetulan juga saat itu juga dapat pengalaman yang banyak sekali seperti jadi music director, seperti bermain di festival-festival internasional. Itu tuh bisa dibilang aku mempunyai keberuntungan yang lebih lah dari teman-teman juga ya saat itu. Ada yang bilang teman, wah kamu udah sampai situ tuh karirnya. Kenapa kamu harus kuliah lagi? Ya kuliah lagi, bisa dibilang belajar dari awal lagi untuk masuk S1 lagi jenjangnya belajar musik gitu. Oke. Terus kamu menjawab? Ya tergantung. Kalau pengen jawaban cepat aku jawabnya bercanda aja. Apa biar tuh? dapet jodoh. Oh gitu. Terus waktu itu malaikat lewat ya? Nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi ternyata benar ya. Tapi itu sebenarnya bercandaan yang semi serius sebenarnya. Karena dulu tuh aku belum pernah punya pasangan atau pacar musisi.
ya saat itu. Terus ya kayaknya seru juga sih kalau bisa nanti pas nikahan nanti bisa satu panggung, nah gitu-gitulah. Maksudnya ada sih itu, tapi bukan hal yang nggak aku seriusin sebenarnya saat itu. Jadi iseng-iseng aja jawabnya, ya kali aja dapat jodoh musisi aku bilang, atau ya kali aja dapat jodoh di kuliahku yang baru. Tuh, terus itu jawaban bercandanya. Kalau jawaban seriusnya sebenarnya karena aku melihat prospek itu, terus aku ngerasa, wah aku kayaknya harus mendalami musik lebih dalam nih. Ya jadi hasrat untuk kuliah musik yang dulu pernah tertunda itu muncul lagi. Muncul lagi dengan, loh kan aku profesional nih, aku musisi profesional nih. Kayaknya aku harus belajar banyak hal yang sifatnya mendasar, yang itu bisa mendukung profesionalitasku di musik, seperti teori musik, sejarah musik, wawasan musik, terus membaca dan lain-lain. Nah itu tadinya aku kepengen, karena aku sudah pernah mengalami bangku perkuliahan, wah kayaknya kayak aku bisa nih membuat silabus buat aku sendiri, kayaknya aku bisa nih buat program buat aku sendiri gitu. Terus aku banyak minta buku-buku dari ini teman-teman yang kuliah musik. Yes. Aku minta dong referensi buku-buku literatur dan apapun itu untuk aku belajar sendiri. Udah aku susun, belajar membaca, jadwalnya ini. Tapi ternyata ada yang nggak aku dapetin, yaitu Apa? Lingkungan. Lingkungan. Kalau di kampus kan setiap hari tuh kita ketemu tuh sama teman yang sedang belajar musik juga gitu. Terus akses literasi yang lebih luas. Terus ada juga tuntutan. Ya kan kalau kuliah kan kita tertuntut untuk bisa dalam satu semester kita harus punya target itu. Paling enggak misalnya kuliah sejarah. Ujian lah paling enggak ya. Kuliah sejarah misalnya semester 1 kita sejarah 1 tuh kita harus menguasai sampai dengan era klasik gitu. Jadi mau nggak mau kita belajar dari sejarah musik barat ya, ini konteksnya. Ya dari zaman Renaissance sampai dengan zaman klasik gitu. Nanti semester berikutnya kita dituntut nih untuk tahu sampai dengan zaman romantik atau impresionis atau zaman modern gitu. Jadi itu ada target yang itu sebenarnya aku bisa buat sendiri, tapi karena tuntutannya tidak sebesar saat aku kuliah, ya aku merasa saat itu kayaknya butuh kuliah deh. Dan saat itu aku udah biar ada polisinya lah. Biar ada polisinya, betul. Terus aku udah kepo-kepo nih, kayaknya kuliah di Jakarta asik nih. Aku dulu kepengen banget di Institut Musik Daya kan. Wah itu bagus sih. Ya kayak aku juga pengen tuh akhirnya. Akhirnya mau kuliah lagi. Hah? Ya pokoknya aku waktu itu udah sempat kepo-kepo tuh, ada Ponpin, ada Institut Musik Daya, terus sempat lihat IMI juga gitu. Tapi begitu lihat duitnya, wow. Karena saat itu ini ya, aku kan dari zaman kuliahku yang pertama itu aku sudah pokoknya berusaha untuk nggak ngerepotin orang tua nih untuk masalah perkuliahan. Nah apalagi begitu aku memutuskan untuk kuliah S1 lagi dengan jurusan yang memang itu benar-benar yang aku pilih, aku pengennya ya aku mandiri. Ini nggak membebani. Nah kalau harus dengan biaya semester segitu kan, waduh. Aku takutnya nanti aku saat kuliah aku harus sibuk bekerja untuk membayar kuliah, sementara karena aku sibuk bekerja kuliahku keteteran. Jadi kayak muter di situ terus ya kan. Nah daripada gitu aku putuskan di Jogja aja yang biayanya sangat-sangat terjangkau. Itu ya udah masuk isi lah aku. Iya sih, biar kamu ketemu sama aku juga. Iya. Dan enggak maksudnya apa, iyanya tuh anehnya lagi orang yang pertama aku ajak kenalan di ISI itu kamu gitu loh. Begitu. Oh iya sih ya dulu ya. Ya aku ngirain kamu dulu asisten dosen. Karena tua. Enggak. Ini dengan style kan dulu kacamatanya. Kacamatanya ini ya. Rambutnya ya kan. Ya, itu kan masih bawaan lingkungan IT waktu itu. Oke. Iya sih mukanya IT banget. Ya. Enggak, mukanya komputer banget tuh, gimana tuh.
kamu ngece kamu. Enggak bercanda. Itu biar asik aja. Enggak bercanda. Herannya tuh kok ya ketemu kamu tuh jadi orang yang pertama kali aku ajak kenalan itu loh. Ya sampai sekarang jadi ngerasa semesta mendukung sih. Wih. Aku aja deh yang tanya, boleh gak sih? Enggak lah. Berarti tadi udah menjawab ya, maksudnya kenapa sih kamu tuh pengen banget sekolah musik ya. Kalau aku rangkum Memperdalam mungkin. teori lah. Iya, dan mungkin kalau misalnya kamu pengen ngobrol nih, misalkan kamu pengen ngobrol dengan siapapun itu yang itu biar nyambung aja ya kan, maksudnya ketika obrolannya yang lebih spesifik, mungkin kalau dari referensi atau apa itu jadi lebih general ya, tapi kalau yang kita udah bahas Oh ya, ini menarik nih. ya gila. Jadi karena kan aku seneng banget cari teman baru ya kan, seneng banget cari wawasan baru. Oke. Ya kan. Terus ternyata dari pergaulanku itu aku semakin banyak kenal orang. Wow. Ya, termasuk orang-orang komposisi. Jadi komponis-komponis gitu yang mereka eksplorasinya tuh jauh lebih luas gitu loh. Jadi ada yang sampai olah noise, ada yang sampai olah harmoni lanjut lah, istilahnya harmoni yang tidak umum. Ya hal-hal semacam itu. Dulu tuh aku sama sekali nggak mudeng. Gitu. Bahkan dulu kan aku kan masih aktif di komunitas jazz tuh. Artinya kan aku sedang ada belajar jazz tuh di situ. Yes. Nah sementara aku ketemu orang yang kemudian udah eksplorasinya di free jazz gitu. Aku nggak mudeng itu apaan gitu. Terus dan gimana cara nikmatinnya gitu iya kali sama ya? modern jazz gitu kan. Ini kok bisa sih musik seperti itu gitu kan. Nah, aku nggak tahu tuh cara menikmatinya bagaimana, bahkan sampai cara membuatnya bagaimana atau memainkannya bagaimana. Nah, aku nggak tahu tuh caranya nikmatinnya gimana, cara maininnya gimana, cara membuatinnya gimana. Jadi menurutku tuh itu hal yang apa ya, di luar nalarku saat itu. Oke. Ya jadi wah kayaknya aku harus update tentang teori komposisi, teori musik dan lain-lain faktor pendukung lainnya gitu ya. Biar Jadi, kamu bisa nyambung gitu. Biar aku paling nggak bisa menikmati, bisa nyambung. Bahkan aku sempat diminta untuk mainin sebuah komposisi yang ya kalau secara teknik mainnya gitu aku bisa gitu ya, bisa. Oke. Bisa mainin tapi aku nggak sampai hati gitu. Nggak bisa ngerasain. Iya, nggak bisa masuk ke dalam dunianya. Iya betul. Nah itu menurutku jadi masalah tuh. Oke. Ya saat itu kan aku juga berpikiran aku kalau mau jadi session player yang all round gitu, aku nggak bisa nih kalau main tapi tanpa nyawa nih gitu. Makanya aku harus mudeng. Nah aku berpikir ya untuk bisa memahami, untuk bisa mengapresiasi karya-karya seperti itu ya aku harus mudeng gitu. Bagaimana caranya mudeng? Belajar. Nah, saat itu ya udah aku kepengen masuk sekolah musik dan aku pengen ambil komposisi karena aku pengen tahu apa yang ada di dalam otaknya si komposer-komposer itu. Wow. Tuh itu ya didukung. Didukung ya. Didukung saat itu aku setahun sebelum aku masuk ISI, aku nonton serial Apa kartun, judulnya No Dame. Gak asik ya gue kayaknya. Iya, itu ngetren banget tuh. Apa tuh ceritanya? Ceritanya Kenapa kok ketawa gitu loh? Jadi ada No Dame itu nama karakter, nama karakter cewek, ya, cewek yang di situ kuliah musik, dia pemain piano, ya. Ada satu karakternya lagi yaitu pacarnya Nodame yang nantinya jadi pacarnya Nodame, namanya Chiaki Senpai. Oh, Chiaki. Chiaki. Sampai nikah nggak? Sampai. Oh, sampai nikah. Kayaknya ya. Oke. Itu jadi si Nodame itu di situ diceritakan karakternya, dia berbakat. Oke. Ya dia berbakat. Setiap yang dia mainkan itu wah soulful ya, penuh dengan nyawa gitu. Tapi
ternyata Nodame itu kewalahan sama yang namanya teori musik. Jadi dia effort keras ya untuk belajar baca, dan dia tuh cenderung kemproh ya hidupnya tuh cenderung males mager terus berantakan gitu. Ketemu sama Chiaki. Chiaki itu apa ya istilahnya OCD. Rapi OCD. Iya, perfeksionis abis. Dia tuh giat banget belajar, dan dia si Chiaki itu karakter itu dia pemain violin, tapi dia di situ diceritakan karir bermusiknya itu menjadi konduktor. Nah, itu dari cerita itu tuh seru gitu loh. Dan aku ngelihat perjalanan si Chiaki itu kayaknya tuh life goal banget gitu loh. Bisa, aku kan sama sekali tuh tidak pernah berkecimpung di dunia orkestra gitu ya. Apa large ensemble besar gitu. Aku belum pernah tuh berkecimpung di situ. Ya pernah jadi dulu nge-crewin Kirana Big Band ya. Setiap Kirana Big Band latihan tuh aku cuma bisa, aduh kapan aku bisa main kayak gitu, main dengan ensemble yang besar gitu. Wah, kepengen. Nah, ditambah nonton Nodame itu kayaknya ini sesuatu hal yang patut dipelajari deh gitu. Dan ini adanya ya lingkungan yang seperti ini adanya di sekolah musik. Ya kan, setiap hari belajar, adalah istilah diisi kan, ada namanya EVOL, ada namanya OM ya, orkes mahasiswa. Wadahnya banyak. Aku harus kuliah musik. Iya, biar bisa kayak Chiaki Senpai. Bukan kayak Nodame. Enggak. Enggak, tapi ternyata dapat yang kayak Nodame kan. Tapi aku tadi waktu kamu cerita itu aku berasa kayak punya temen gitu. Iya, soalnya dia tuh bahkan sebenarnya dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh punya bakat yang begitu besar gitu. Soalnya dia tuh merasa bodoh di sekolahnya. Aduh, belajarnya gini, aku kok nggak tahu ini, aku nggak tahu itu, aku nggak bisa ini. Terus diajarin sama Chiaki Senpai. Jadi Chiaki itu ada satu fase di mana Nodame itu dilatih sama Chiaki. Waduh. Wah, itu di sini itu tuh gemesin banget tuh. Nodame tuh diajarin nggak bisa gitu, sampai kalau di situ Chiaki sampai ngelempar buku lah kan, kalau di kartun kan agak sarkas kan. Gitu sampai gemes banget si Chiaki itu. Nonton gak sih? Udah pernah nonton sekilas tapi belum sampai selesai. Nonton deh. Utang sama mamaku. Iya, nonton deh. Seru tuh. Menarik sih ya, maksudnya kita jadi tahu maksudnya beberapa latar belakang kenapa sih kita akhirnya memutuskan untuk sekolah musik. Maksudnya bukan berarti teman-teman yang mungkin nonton video ini itu juga maksudnya harus atau kuliah musik, enggak ya, karena itu pilihan masing-masing. Kita bisa belajar musik itu di mana saja, betul ya Mas Yogi? Iya, karena kenapa sih aku tadi ngajak ngobrolin ini juga. Soalnya ternyata ya kayak Dara gitu ya. Kalau aku sih emang udah kepengen dari dulu ya sekolah musik. Kalau Dara ternyata dari hal yang tidak tahu, tapi ternyata setelah masuk ya ini ya asik aja gitu kan, dan sampai lulus gitu sangat menikmati. Jadi bahkan dari yang nggak tahu musik pun itu kuliah musik menyenangkan. Jadi pokoknya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan mungkin udah kali ya kita ngobrolnya tentang ini. Atau Mas Yoga mau nambahin? Enggak sih, ya pokoknya inilah. Ini bukan ini ya. Menggurui atau apa ya? Ini bukan promosi ke sekolah musik. Oh iya. Maksudnya teman-teman yang pengen jadi musisi atau suka musik itu juga tidak harus kuliah musik. Cuma mudah-mudahan dari obrolan ini terlihat bahwa ternyata ada nilai plus dari sekolah musik yang kiranya bisa melengkapi. Tapi kan? Kalaupun ternyata teman-teman memutuskan untuk kayaknya nggak perlu sekolah musik juga nggak apa-apa ya gitu. Iya, itu udah terserah. Masing-masing. Oke deh. Kalau gitu sampai jumpa di Bieber selanjutnya. Bincang berdua saja. Dadah. 3, 2, 1. Terima kasih.